Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bertemu kembali dalam pelayanan kita dan firman Tuhan dari kitab Roma. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, tundukkan hati pikiran kita kepada Tuhan untuk kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang maha baik, memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengar dan juga merenungkan firman-Mu, Bapa. Berkati para pendengar kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Saudara kami yang merindukan kebenaran-Mu, Tuhan jangan berkati mereka agar mereka memahami kebenaran dan juga dapat melakukannya. Bahkan seluruh pergumulan mereka, pekerjaan, keluarga, masa depan, biarlah Engkau berkati mereka semua, Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah masuk kepada Roma pasal 15 dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari ayat 7 sampai 13. Namun karena keterbatasan waktu 10 menit ke depan, kita hanya membaca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagian ini sebenarnya mulai ayat 7 sampai 13 ini berbicara tentang bahwa Kristus adalah untuk semua bangsa. Dan itulah menjadi tema kita pada hari ini. Saudaraku, kita mengingat kembali bahwa Injil diberitakan pada awalnya disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Disampaikan kepada mereka. Dan pada akhirnya berita itu juga disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan pengutusan pertama pemberitaan Injil, Yesus mengutus murid-muridnya kepada orang-orang Yahudi, agar mereka menyampaikan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan Yesus pernah mengatakan kepada mereka, bahkan jangan berpaling, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, atau bahkan kepada orang-orang Samaria. Itu dikatakan kepada kita melalui Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Ayat ini mengatakan kepada kita, ayat 7 agar kita menerima sesama kita. Dan pada ayat 8 dikatakan bahwa Yesus, karena kebenaran Allah yang adalah untuk orang Yahudi, orang yang bersunat, juga menjadi berkat untuk menyampaikan kebenaran, menjadi keselamatan bagi juga orang-orang yang tidak bersunat. Artinya bahwa Kristus adalah untuk semua bangsa. Dan karena Kristus adalah untuk semua bangsa, maka dengan demikian kita memiliki pengharapan. Orang-orang yang bukan orang Yahudi memiliki pengharapan di dalam Kristus Tuhan. Itulah yang kita renungkan pada bagian ini. Kita yang tadinya tidak memiliki pengharapan, karena tatkala kita memiliki pengharapan dalam diri manusiawi kita, pikiran kita, akal kita, maka kita pada akhirnya akan berputus asa karena kita tidak mampu membenarkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan kemampuan kita. Kita akan tiba kepada suatu masa di mana kita tanpa pengharapan, putus asa, karena kita tahu kita makhluk yang lemah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pengharapan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Tanpa pengharapan, dia akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Ada sebuah buletin yang pernah saya baca, bahwa manusia bisa hidup tanpa makanan, bahkan bisa lebih dari 3 kali 24 jam. Tanpa minum 24 jam, dan tanpa pengharapan hanya membutuhkan 2 detik atau 3 detik, dia sudah mengakhiri hidupnya. Begitu cepatnya orang jatuh dari lantai 5, dari lantai 3 atau 4, dan mengakhiri hidupnya. Itulah cara orang yang tanpa berpengharapan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Kristus kita memiliki harapan. Harapan itu tergantung di dalam Kristus, bukan dalam diri kita, bukan dalam kemampuan kita. Karena Kristus saja yang membenarkan kita. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita dipersatukan dengan Bapa kita. Dosa kita diampuni. Kita disucikan. Kita diselamatkan. Kita ditebus dengan harga yang mahal, dengan darahnya. Dan itulah pengharapan yang asasi. Pengharapan yang ada di dalam Kristus. Tidak ada suatu masa dalam kehidupan kita
yang kita kehilangan harapan. Karena selagi dan ketika kasih karunia masih ada, maka pada saat itu juga pengharapan tidak hilang. Terkadang kita merasa aneh dan tertawa mendengarkan kisah-kisah tertentu di mana terkadang dalam sebuah gereja rapat dibuka dengan begitu antusias, dengan menyandarkan dan berdasarkan kepada kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami mulai rapat ini. Amin. Dan setelah jalan rapat, setengah rapat mulai ada diskusi. Lalu terkadang ada para pemimpin-pemimpin itu yang mengungkapkan pendapatnya bahwa seolah-olah gereja pelayanan itu sudah tidak ada harapan lagi. Mengapa? Karena terkadang kita mengandalkan pemikiran kita, bukan mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika harapan itu kita sandarkan kepada kemampuan akal dan logika kita, kepada kemampuan hitung-hitungan kita, hitungan ekonomi kita, hitungan kemampuan fisik kita, maka kita mungkin akan tiba kepada satu masa berputus asa, masa tidak ada harapan. Mengapa? Karena kita berpikir harapan itu yang kita bangun sendiri dengan kemampuan. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, firman Tuhan mengajar kita, karena Kristus Allah untuk semua bangsa, karena Kristus Allah untuk semua manusia, maka kita memiliki harapan di dalam Dia. Kita memiliki harapan dalam Dia, bahwa kegelapan menjadi sirna karena ada terang. Harapan itu di dalam Kristus Tuhan. Pengampunan menjadi nyata di dalam Dia. Penebusan menjadi nyata di dalam Dia, bukan dalam kekuatan kita. Itulah harapan kita. Dan bagian ini juga mengajarkan kepada kita, karena Kristus untuk semua bangsa, maka kita juga memiliki sukacita. Sukacita yang kita bangun dengan usaha kita pada akhirnya akan runtuh. Tapi sukacita yang kita arahkan karena Kristus, itu tidak akan mengecewakan dan itu tidak akan pernah berhenti. Sukacita karena pengorbanan Kristus, sukacita karena pengampunan Kristus, sukacita kita karena anugerah yang datang dari Kristus Tuhan, damai sejahtera yang telah Tuhan berikan bagi kita, itu membuat sukacita kita melimpah hari demi hari. Jangan sandarkan sukacitamu hanya karena uang. Jangan sandarkan sukacitamu hanya karena berkat makanan dan minuman. Tapi bersukacitalah karena Kristus Tuhan. Karena Kristus yang telah menyelamatkan. Karena Kristus yang memelihara. Karena Kristus yang memberi makanan dan minuman. Karena Kristus yang memberikan kecukupan dalam hal ekonomi. Dan segala sesuatunya menjadi sukacita bagi kita. Karena Kristus. Bukan karena kita. Bukan karena kekuatan kita. Kristus bagi semua bangsa membuat kita memiliki damai sejahtera. Damai yang kita miliki bukanlah karena kita hebat berkomunikasi dengan yang lain. Bukan. Tapi tatkala kita telah diperdamaikan dengan Bapa, pada hari itu juga kita dimampukan memiliki kedamaian dengan sesama. Tanpa kedamaian dengan Bapa, tidak mungkin kita memiliki kedamaian dengan sesama kita. Tanpa kita memiliki kedamaian dengan Allah kita, maka kita tidak mungkin berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai kepada masa lalu kita dan juga masa kini dan masa depan kita. Tapi tatkala kita telah diperdamaikan dengan Allah, perdamaian dengan Allah itu menuntun kita kepada kedamaian akan sesama. Kedamaian akan diri kita sendiri. Kedamaian untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Memang dalam dunia ini begitu banyak kita lihat golongan atau lembaga-lembaga yang mengatasnamakan perdamaian. Tapi kenyataannya perdamaian yang dibangun itu perdamaian yang semu. Yang hari ini seolah-olah berdamai, besok sudah saling membunuh atau saling membinasakan. Sudah berapa lama ada Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB atau UNO? Sudah berapa lama organisasi-organisasi dunia lainnya yang mengatasnamakan kedamaian? Tapi apakah itu kuat untuk memperdamaikan dunia?
Tidak. Itu tidak kuat. Kedamaian yang sejati hanyalah dapat kita miliki tatkala kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan terkasih dalam nama Tuhan, sudahkah kita diperdamaikan dengan Allah? Kristus bagi kita, Kristus bagimu, bagi saya. Maka kita harus merelakan diri kita diperdamaikan dengan Bapa. Percayakan hidup kepada Kristus Tuhan untuk pengampunan dosa, penyelamatan kita. Karena Kristus untuk semua bangsa, maka kita memiliki kuasa. Tatkala kita menyerahkan diri kita kepada kuasa kemampuan pribadi, kita gagal. Tapi tatkala kita menyerahkan diri kita kepada kuasa Kristus untuk mengatasi seluruh kelemahan hidup kita, kita berhasil di dalam Dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita lemah, kita kurang, kita tidak mampu. Kita harus akui akan hal itu. Tapi Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha kasih, Tuhan kita maha baik, dan Dia juga memiliki kuasa yang diberikan kepada kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Adakah kelemahan kita kelemahan fisik, kelemahan akal, kelemahan ekonomi, kelemahan apapun? Tuhan memberikan kuasa untuk mengatasi seluruh kelemahan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Kristus untuk semua bangsa, Kristus untukmu, Kristus untukku, Kristus untuk semua kita. Marilah kita bermegah, mari kita berbahagia di dalam Dia, menyandarkan kehidupan ini dalam Dia. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidupi kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang mengasihi kami. Di dalam Kristus kami memiliki damai sejahtera. Di dalam Kristus kami memiliki sukacita. Di dalam Kristus kami memiliki kuasa untuk mengalahkan kelemahan hidup ini. Di dalam Kristus kami berbahagia. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Berkat seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada pengharapan dalam Kristus. Miliki itu. Ada sukacita dalam Kristus. Miliki itu. Ada damai sejahtera dalam Kristus. Miliki itu. Ada kuasa melalui Kristus. Miliki itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.